Bersiap-siaplah untuk menghadapi fitnah. Apa tadi? Bersiap-siaplah untuk menghadapi fitnah. Mungkin ini yang paling sulit. Tapi saya bersyukur guru saya yang namanya Yesus Kristus juga menghadapinya. Difitnah, ya kan? Dijelek-jelekan, dituduh dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, saya baru dengar kalau ada yang ngomongin saya, Pak Paulus itu makan uang perintis. Dan ngomong kemana-mana. Yang lucunya yang diomongin ngomong sama saya. Kok dia bisa tahu kalau saya makan uang perintis dari mana? Belum pernah ngecek keuangan saya. Sampai ada orang yang dulu pernah menulis surat. Dikirimkan kepada ketua-ketua di dalam negeri sama luar negeri. Jangan kerjasama lagi dengan Paulus. Saudara-saudara, Anda yang sudah tahu bahwa Anda melakukan yang terbaik, Anda menjaga integritas Anda berlaku jujur, dan Anda menolong orang yang Anda tolong justru memfitnah saudara. Istri Potifar ini kurang apa? Semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh Yusuf. Mulai dari masak, cuci baju, dulunya kan begitu. Pekarangan dia yang membersihkan, bahkan bajunya dia juga yang nyetrika, itu Yusuf. Giliran Yusuf tidak mau mengikuti kemauannya. Dia ngomong begini, saudara tahu, kasihan Yusuf ini. Kalau saya ketemu dia ini, saya mau kasih kata-kata kekuatan kepadanya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku, Job. Ya. Dan menurut penelitian, ini bukan hanya sekali. Tiap hari, Job, tolong kerokin saya dong, Job. Ya kan? Saya lagi masuk angin. Job, tolong ini resleting di belakang nih. Ya kan? Job, ya kan? Kamar saya nih kotor, tolong dipel. Job, ya kan? Bedak saya ketinggalan di luar nih, tolong Job. Nah, ujung-ujungnya dia mengajak Yusuf tidur. Dan saudara-saudara, nanti tanya Yusuf skenario seperti apa. Dia yang paling tahu. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu. Itu berarti kan dia sudah mau ditelanjangin. Iya kan? Yusuf tidak tutup kepalanya sambil menatap istri Potifar. Mana darah Yesus, darah Yesus. Yusuf lari untuk dosa yang satu ini, saudara. Anda harus lari. Kalau Anda tidak lari walaupun darah Yesus, masih melihat barangnya, masih melihat orangnya, Anda tidak akan tahan. Iya kan? Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Dipanggilnya lah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, ini istri Potifar kurang ajar sekali. Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang itu dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya baju kepadaku. Lalu ia lari keluar. Hati-hati dengan wanita yang kayak begini nih. Tidak semua wanita, ada pria juga seperti itu, ya kan? Ketika kemauannya, keinginannya tidak terpenuhi, dia balik. Hanya untuk menenteramkan hatinya dan untuk menghukum orang yang tidak mau mengikuti kemauannya. Kurang ajar ini istri Potifar ini. Ya kan? Saya kurang tahu. Katanya menurut sejarah yang namanya penjaga atau pengawal raja itu dikebiri. Jadi memang tidak bisa melakukan hubungan seks dengan baik dengan istrinya. Ya, saya bisa memaklumi, tapi salah caranya. Ya kan? Ngapain dia mau menikahi dengan orang yang kerjaannya sebagai pengawal raja yang memang salah satu peraturannya akan dikebiri. Nah saudara, apapun juga alasannya, kasihan Yusuf. Dia tidak melakukan apa-apa, dia melakukan yang terbaik, bahkan dengan kehadirannya rumah Potifar menjadi diberkati dan Potifar mengenali bahwa di dalam diri Yusuf ada kehadiran Allah yang membuat hidupnya, rumahnya diberkati.
Dia sudah melakukan yang terbaik, tetapi yang didapatkan adalah fitnah. Bersyukurlah dalam hidup ini. Bersiap-siaplah untuk difitnah. Saudara, pernah difitnah? Katanya fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Saudara, saya masih ingat ada beberapa kali dulu yang Pak Joni Sarjono pernah marah sekali waktu Ita, pemimpin panti kita yang ada di Atambua waktu itu ditahan oleh polisi gara-gara menyelamatkan, siapa waktu itu yang diselamatkan tuh? Kalau tidak salah rombongannya Pedro dan kawan-kawan itu, ada 7, dibawa ke Kupang, kemudian ditahan. Besok sudah masuk di pos Kupang, Yayasan Mercy Indonesia menjual anak. Indosiar, RCTI, SCTV, semua menyiarkan. Ada 4 televisi yang menyiarkan itu. Saudara, dalam hati saya bilang, aduh Tuhan, kita ini punya motivasi baik, menolong yang baik, dengan intention hati yang baik, masih ada orang yang salah mengerti. Kemudian muncul fitnah, kami menjual anak dan sebagainya. Puji Tuhan, Mama Eva waktu itu masih ada di sana ya. Dan sempat jenguk Ita di kantor polisi, kalau saya semalam atau 2 malam dia ditahan. Nah saudara-saudara, tapi dengan perjalanan waktu kita bisa melihat kalau kita melakukan yang benar, dengan motivasi yang benar, untuk Tuhan yang maha benar, Anda tidak perlu takut difitnah. Karena yang benar dan yang maha benar tidak akan membiarkan hambanya difitnah. Pembelaan datang dari Tuhan, dan kalau Tuhan yang membela, Tuhan punya cara yang luar biasa. Nah, saya hanya penasaran aja. Kok kenapa Tuhan tidak langsung membebaskan Yusuf dari 13 tahun dalam penjara? Justru malah dikatakan, maka Tuhan menyertai Yusuf ketika ada dalam penjara. Rupanya itu bagian dari proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Bagaimana waktu engkau menghadapi fitnah, bekal untuk membentuk dia menuju masa depan, memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Dipersiapkan mentalnya, dipersiapkan hatinya. Saudara-saudara, kalau engkau sedang diizinkan oleh Tuhan, engkau melakukan yang benar, engkau melakukan yang seperti firman Tuhan katakan, kok masih mendapatkan aniaya, mendapatkan fitnah, mendapatkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup saudara, oleh orang-orang yang tidak menyukai saudara, serahkanlah kepada Tuhan. Amin. Karena ternyata fitnah itu adalah bagian dari proses hidup supaya kita bisa matang dan mental kita menjadi kuat, sehingga waktu menghadapi yang lain-lain saudara bisa senyum dan mengatakan, selamat memfitnah saya, silakan, pembela saya lebih besar daripada Anda. Amin. Dan saya sudah melihat bukan hanya Yusuf, orang-orang yang dulu difitnah, diperlakukan tidak baik, dizolimi, digosipin, luar biasa itu. Saya lihat Abang Ahok tuh. Iya kan? Dia gagal jadi gubernur, tapi dia malah diangkat menjadi komisaris ya. Gajinya saudara tahu miliar. Lebih gede daripada waktu menjadi gubernur. Bapak kita ini, saudara saya sama-sama orang Jawa. Luar biasa, difitnah katanya anak PKI, turunan Cina dan sebagainya. Bukan hanya skala kecil, skala nasional. Tetap aja bisa menjadi presiden. Ya, saya suka dengan dia nih. Karena dia apa-apain dia senyum. Ya kan? Saya pikir di dalam dia ada roh yang memberikan kekuatan tuh. Saudara-saudara, Anda tidak perlu takut. Karena masa depanmu tidak tergantung dari orang-orang yang menggosipin kamu. Ya kan? Nah, orang-orang yang gosipin kamu ini hanya senang kalau kamu jadi rewel dan susah gara-gara digosipin. Makanya kalau digosipin tenang aja. Supaya lama-lama dia bosan. Orang itu digosipin kok malah senang, makan enak, bahagia, haleluya. Aduh, bosan lah, enggak usah gosipin dia. Gosipin iblis saja. Iblis itu tukang gosip. Saudara tahu bahwa iblis itu tukang gosip? Kalau kamu makan itu, kamu jadi seperti dia. Ngapain kamu di sini? Makan aja. Ya kan? Hati-hati saudara.
Dalam hidup ini saudara akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Saudara tidak perlu marah. Karena kalau Anda benar, kebenaran akan mempertahankan dirinya sendiri. Amin. Jadi kalau saudara digosipin, pernah masuk di WA, gosip semua. Paulus Wiratno katanya gara-gara Pak Michael Murphy mengupload video interview dengan saya. Jadi rame. Orang rame malah saya kan enggak tahu kalau digosipin karena saya tidak masuk di grup itu. Ya. Orang malah tahu dan ada yang membela saya, ada yang mengatakan, "Udah suruh tanya Paulus saja, benar atau tidak? Anda belum tahu apa yang dia lakukan." Ini gara-gara laporan dari majalah itu yang mengatakan berapa perintis setiap tahun yang kita support, ya kan, dan sebagainya. Ada orang yang kebakaran jenggot gara-gara laporan itu. Dia masuk di WA dan sebagainya, ribut. Nah kalau soal nama saya masuk WA sering. Sekarang saya sudah lihat sekarang masuk di 1305. Ya, di WA 135. Bos itu nomor mobil 1305 itu masuk di WA juga. Dia ngomong ini luar biasa. Saya baca beberapa itu. Ya, ada yang kirim ke saya. Ya kan? Nah, saudara-saudara, saya tidak merasa itu. Jadi, saudara-saudara, kalau ada orang gosipin saya makan uang perintis, saya makan uang haram dan sebagainya, saya merasa tidak. Jadi saya tidak perlu sewot. Kalau Anda tidak merasa bahwa Anda tidak seperti yang dia omongin, anggaplah itu bagian dari proses Tuhan sedang membentuk saudara. Amin. Haleluya. Dan kalau ketemu mereka tetap haleluya. Tetap senyum, haleluya. Amin. Soal di belakang dia ngomongin saudara itu urusannya dia. Yang penting kita tidak mau hati kita dikotori oleh apa kata orang. Karena hidupmu hanya ditentukan oleh perkataannya. Bukan oleh perkataan mereka, Ibu Karen. Perkataan Tuhan bukan perkataan mereka. Amin. Haleluya. Luar biasa. Jadi saya baru menemukan ternyata waktu kami pilih nomor 1305 untuk mobil Freight itu, ya, saudara itu ada ayat, saudara-saudara, di dalam Amsal, di Amsal 13 ayat 5, 1305, itu ayatnya bagus sekali, ya kan? Saudara tahu 1305, itu 1305, Amsal 13 ayat 5. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Jadi ada ayatnya, ya kan? Jadi Tuhan baik, ya kan? Luar biasa. Jadi saudara-saudara yang sedang nonton video ini dan pernah menggosipkan saya kasih salam, saya undang nanti datang di acara ulang tahun yang ke-20 pelayanan Mercy Indonesia. Kita akan makan potong babi dan sebagainya. Saudara, saya undang saudara datang, tetap dengan senyum dan tidak perlu merasa bersalah dan sebagainya. Karena hubungan Anda dengan Tuhan bukan dengan saya, ya kan? Tuhan memberkati saudara. Mohon maaf, jangan kaget kalau saya kasih yang keempat nih, yang terakhir. Bersiap-siaplah ditinggikan oleh Tuhan. Kalau saudara setia dengan semua yang tadi, tidak marah, tidak ngambek, tidak putus asa, tidak menzolimi, tidak membenci orang yang membenci saudara, saudara tetap seperti Yusuf mengasihi, melupakan, mengampuni dan pandai membingkai kembali, ini yang Anda akan terima. Ini Anda yang akan Anda dapatkan. Kejadian 41 ayat 41 sampai 43. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan kepada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungnya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yang hilang dilucutin oleh saudaranya. Waktu dibuang di sumur, yaitu jubahnya diganti oleh Firaun jubah kebesaran. Kalau saudara setia, waktu dibenci, saudara tetap mengasihi. Waktu difitnah,
Saudara tidak marah, waktu saudara diperlakukan tidak baik dan dimanfaatkan, saudara bersyukur karena bermanfaat dan menjalani hidup dengan baik. Saya sudah mengalaminya, saudara-saudara. Jadi saya tidak hanya khotbah saja, saya mengalami semuanya ini. Dan waktu Tuhan memberikan jubah kebesaran, jangan kaget. Itu semua karena kasih karunia.